Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan. Saya sapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti live streaming sore hari ini. Shalom. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan mengawal ibadah kita sore hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur sore hari ini. Engkau teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Yesus benar kami akan memuji memuliakan nama-Mu, Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sore hari ini dalam tangan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, kita akan menyanyikan pengat pujian dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Ku selalu
semuanya bangkit berdiri. Kita katakan pujian hormat kemuliaan bagi Engkau Tuhan Allah semesta alam yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih sore hari ini kembali kami Kau izinkan untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau dan mengalami sendiri bagaimana indahnya persekutuan dengan Tuhan. Kekuatan baru mengalir dalam kehidupan kami, dan kami yakin sepanjang pemberitaan firman Tuhan pun kami semakin diberkati, diteguhkan, dikuatkan dalam jalan kehidupan ini. Semakin hari semakin menyenangkan Tuhan dan layak untuk menerima segala janji-janji pemeliharaan Tuhan. Karena itu kuasai itu jiwa roh kami, Roh Kudus berkaryalah sebebas-bebasnya. Kuasai kami dan kendalikan kami supaya kami mampu untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mengerti, memahami dan menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Shalom Bapak Ibu Saudara, baik yang ada dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya kita semua dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Amin. Iya. Dalam kehidupan kita ini, kita senantiasa diperhadapkan oleh perjuangan atau peperangan iman. Bagaimana perjuangan di dalam peperangan iman kita bisa meraih kemenangan dan kita bisa menikmati kehidupan ini. Semakin hari semakin indah, dan di tengah kondisi yang sulit sekalipun kita bukanlah orang-orang yang kalah, kita bukan pecundang, melainkan kita seorang pemenang. Itulah yang diharapkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan ciptakan manusia sesungguhnya untuk bisa berkuasa atas dunia ini, berkuasa atas diri ini, berkuasa untuk menikmati segala janji-janji pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita buka dalam 1 Samuel 14 ayat 1 sampai ayat 23. Tetapi saya akan membacakan loncat-loncat supaya efektivitas waktu yang singkat ini kita bisa mengakomodir ayat pertama sampai ayat 23 atau ke-23 ayat kita yang akan kita renungkan. Sore hari ini saya menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan, bagaimana kita meraih kemenangan di dalam kehidupan kita. Kemenangan dalam kehidupan itu berbicara tentang iman, pengharapan akan Tuhan. Karena itu, sesulit apapun kondisi saat ini, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, janganlah pernah kita takut, sebab kita tahu di balik segala kesulitan, endingnya adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya, kalau Pak Antipas selalu ingatkan kita supaya kita gampang ingat dan yakin dalam menjalani kehidupan. Ya, badai pasti berlalu, pelangi kasih pasti akan terbit atasmu. Iya, atas kita sekalian. Amin. Ya, yang pertama, bagaimana kita meraih kemenangan. Pada ayat yang pertama kita lihat, ini satu kisah seorang tokoh muda, Yonatan bin Saul. Yonatan anak Saul, ketika bangsa Israel sedang diperhadapkan oleh sebuah peperangan, di mana yang dihadapi adalah bangsa Filistin, bangsa yang besar. Di tengah pergelapan, pergumulan seorang raja dengan prajurit, dengan rakyat yang begitu rupa, muncul seorang tokoh yang bernama Yonatan, yang tampil berani, tampil beda di tengah masalah persoalan yang sangat pelik, masalah yang sangat menghimpit. Seorang anak muda, seorang Yonatan yang berani untuk tampil beda dengan sebuah keyakinan bahwa dia mampu menghadapi musuh yang besar sekalipun. Kita lihat pada ayat yang pertama, pasal 14 kitab 1 Samuel. Berbunyi demikian, pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Mungkin banyak alasan yang ia bisa sampaikan kepada kita kalau seandainya Tuhan izinkan kita ketemu pada waktu itu dan hidup pada zamannya. Mungkin dia banyak alasan, banyak dasar kenapa dia sembunyi-sembunyi dan merahasiakan rencananya yang begitu besar. Saya katakan rencana besar karena ini pertaruhannya nyawa. Pertaruhan nyawa, ini sebuah peperangan hidup dan mati. Yonatan berani mengambil sebuah keputusan yang besar, keputusan yang begitu berani untuk menghampiri musuh yang besar, yang saya yakin itu gak gampang. Kalau seandainya dia tertangkap, bisa saja mungkin orang tahu ini anak Saul, maka terjadilah negosiasi atau sebuah ancaman. Bagaimana Raja Saul kalau tidak menyerah, maka anaknya akan dihabisi. Atau sebaliknya, dia langsung juga dihabisi pada waktu itu. Tapi sebuah keputusan yang besar, saya ulangi, sebuah keputusan yang besar, dia berani ambil dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang akan aku lakukan akan mendatangkan kemenangan. Apa yang akan aku kerjakan, aku perbuat akan menghasilkan sebuah dampak yang positif. Dampak yang akan berpengaruh kepada bangsa yang besar. Dampak yang akan berpengaruh tidak hanya pada kepentingan dirinya, tetapi juga kepentingan orang banyak. Merelakan segala sesuatu
dia merelakan sebuah resiko besar untuk diambil demi sebuah perjuangan untuk banyak orang. Ini hal yang luar biasa. Dari perenungan ini saya merenungkan bagaimana sih sebenarnya Alkitab mengajarkan salah satu cara kita mencapai kemenangan dalam sebuah peperangan di tengah segala situasi dan kondisi yang pelik, karena mungkin situasi dan kondisi yang sulit, kita tetap tampil penuh dengan keberanian, keyakinan bahwa apa yang aku lakukan akan mendatangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang positif, kemenangan, keberhasilan. Banyak orang kalah sebelum berperang. Di tengah masa sulit, ketika mau melakukan sebuah terobosan, melakukan sebuah rencana yang besar, selalu gagal di tengah jalan. Akibat apa, saudara? Akibat kalah sebelum berperang. Takut melakukan terobosan, takut melakukan perbuatan-perbuatan yang strategis yang mungkin akan dampaknya tidak hanya pada dirinya, juga bagi keluarganya, juga bagi banyak orang. Belum sudah nyerah dengan banyak alasan. Nanti kalau begini bagaimana? Nanti kalau begitu bagaimana? Nanti kalau akibatnya begini bagaimana? Bagaimana kalau nanti seperti itu? Banyak orang terpenjara pada pola pikirnya sendiri, sehingga tidak bisa berkembang, tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, tidak bisa menghasilkan karya yang besar dalam kehidupannya. Karena apa? Pikirannya terpenjara. Banyak orang saat ini seperti itu. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Padahal ketakutan-ketakutan itu belum tentu terjadi dalam dirinya. Nah, rahasia yang pertama bagaimana kita bisa meraih kemenangan, kita memberikan sebuah keteladanan dari sikap hidup Yonatan. Bagaimana kita bisa meraih kemenangan? Kenali dulu diri kita. Sadari bahwa kita ini adalah pribadi yang punya potensi yang besar yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Sadari bahwa kita ini orang-orang hebat, orang-orang yang telah memiliki janji-janji Tuhan, janji dan rencana Tuhan yang besar, janji di mana Tuhan telah merancangkan hal kebaikan, bukan rencana kecelakaan, bahkan rencana yang membawa masa depan penuh pengharapan. Sekalipun di tengah masa sulit, jangan kita hanya memikirkan yang sulit sehingga kita akan semakin sulit. Justru di tengah masa sulit kita berpikir besar bahwa janji Tuhannya dan amin. Aku ini adalah pribadi yang telah menerima janji-janji Allah. Aku telah menerima rencana-rencana Allah yang luar biasa, dan rencana Tuhan senantiasa mendatangkan kebaikan. Rencana Tuhan senantiasa mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Kalau kita yakini hal itu, maka kita akan tetap bisa berlapang dada, berdiri tegak, menghadapi segala resiko, masalah, tantangan dengan keyakinan apa yang aku lakukan atas pertolongan Tuhan, maka segala sesuatunya pasti terjadi. Nggak ada sebuah peperangan besar tanpa sebuah resiko yang besar. Tidak ada hasil yang besar tanpa sebuah perjuangan yang besar dan resiko yang besar. Kalau kita ingin dan menghendaki sebuah terobosan yang besar, hasil yang besar, maka kita siap menghadapi peperangan yang besar, perjuangan yang besar, dan resiko yang besar. Keberanian itu kalau kita berani hadapi, maka niscaya apa yang kita impikan, apa yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak usah takut, ya, kenali diri kita sendiri. Seringkali orang menilai dirinya sendiri itu begitu kecil, padahal Allah memandang kita begitu besar, begitu berharga, begitu istimewa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Seringkali banyak orang percaya menilai, menimbang, dan melihat dirinya sendiri itu begitu kecil. Lah, aku kan cuma begini. Lah, memang aku sudah, memang ya takdirnya begini. Bandungan cilik. Istilah-istilah seperti itu kalau saya dengar itu kadang malah jadi Tuhan yang besar saja memandang kita adalah pribadi anak-anak Tuhan yang istimewa, yang berharga. Kita ini orang-orang yang spesial, yang punya janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tapi terkadang dan bahkan banyak orang menilai dirinya sendiri itu begitu kecil,
kecil, begitu hina, begitu lemah, sehingga kita bisa melakukan perbuatan yang salah. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih tahu Tuhan, yang pertama untuk kita bisa meraih kemenangan, mencapai kemenangan dalam perjuangan kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah kenali diri kita sendiri, kenali potensi yang ada dalam diri kita, kenali ada kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa, jangan mudah khawatir, jangan sehingga ketika kita mau melakukan segala sesuatu itu pertimbangannya terlalu berbelit-belit, pertimbangannya malah justru melemahkan pertahanan diri kita sendiri. Yakin apa yang aku lakukan itu sudah benar. Apa yang menjadi indikasi bahwa apa yang aku rencanakan itu sesuatu yang benar? Seringkali saya dalam khotbah singgung, kalau kita ingin mengetahui kita ini berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan atau tidak, jangan kita ngarep-ngarep terlalu berlebihan. Aku berdoa lalu Tuhan menjawab secara audible. Ali, kamu sudah melakukan kehendakku. Nggak usah begitu. Apapun yang kita perbuat, kalau perbuatan yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, atau sesama kita, itu kehendak Tuhan. Kalau tidak ada unsur merugikan, itu pasti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Itu bahagia. Jadi kalau saudara saat ini sedang melakukan pekerjaan, aktivitas, bikin terobosan-terobosan di tengah pandemi yang di sini buntu, ya cari peluang yang lain. Kalau pagi tadi saya akan sampaikan khotbah tentang kesempatan, melihat kesempatan. Ya, kita lihat mana yang bisa kita kerjakan. Kerjakanlah dengan tanggung jawab. Bagian kita kenali, kita itu punya potensi yang besar. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kerjakan dengan serius, kerjakan dengan maksimal. Selebihnya bagian Tuhan. Selagi kita perjuangkan hal itu, perjuangkan kesungguhan dengan kesungguhan, memperjuangkan apa yang kita kerjakan dengan keseriusan dan tanggung jawab, saya yakin bagian Tuhan juga kerjakan kebaikan yang mendatangkan hal luar biasa, membawa kita penuh dengan sukacita. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita lihat, saya lompat. Ya, saya lompat saja. Jonathan yakin akan penyertaan Tuhan. Dia sangat mengerti bahwa Allah yang mencipta langit bumi adalah Allah yang selalu menyertai kehidupannya. Dia mengerti bahwa Allah yang berkuasa telah memberi kuasa yang luar biasa, potensi yang luar biasa, sehingga pengenalan akan dirinya itu mendatangkan sebuah keberanian untuk melangkah menghadapi musuh yang besar. Nah, yang berikutnya yang kedua, kenali siapa Allah, sumber kekuatan dan kemenangan kita. Kenapa demikian? Kalau saya boleh katakan dengan bahasa sederhananya, kemenangan dalam perang, kunci utama adalah tahu dengan baik sumber kemenangan. Besarnya kapasitas pengenalan kita dengan si sumber kemenangan atau Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit bumi, itu bukti bahwa kita ini memiliki kedekatan dengan Allah. Kedekatan kita dengan Allah itu bukti kita ini memiliki hubungan yang baik. Saya ulangi. Jadi besarnya kapasitas pengenalan kita dengan si sumber kemenangan Allah semesta alam ini adalah bukti kedekatan kita dengan Allah. Kedekatan kita dengan Allah itu membuktikan kita memiliki hubungan yang baik. Kenapa? Keberanian yang begitu besar muncul dalam diri Yonatan karena dia sangat mengenal pribadi Allah yang dia sembah. Allah dia yakin. Seringkali kita berkata, amin, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, amin. Allah kita sama melakukan mujizat, yes. Allah kita adalah Allah yang memelihara dengan sempurna, amin. Allah kita adalah Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi kita dengan begitu sempurna, yes. Allah kita adalah Allah sumber keberhasilan kita, amin. Tapi ketika menghadapi musuh yang besar di depan, seringkali kita lupa kebesaran yang kita aminkan.
Seringkali kita lupa kebesaran pribadi Allah yang kita yakini. Lalu akhirnya kita jadi cemas, khawatir, gelisah, lalu mulai hilang pengharapannya kepada Allah. Kalau kita meyakini pribadi Allah yang kita sembah, sumber kemenangan kita adalah pribadi besar, maka indikatornya adalah keberanian kita melangkah dengan yakin dan menjalani kehidupan ini pasti penuh dengan kemenangan. Asalkan kita yakin, itu berarti kita memiliki hubungan yang baik. Kita berarti memiliki sebuah motivasi yang lurus untuk tetap berada di jalur Tuhan, di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Takut akan melanggar setiap kebenaran firman. Firman Tuhan dengan jelas pada ayat yang ke-6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ini bukti apa yang saya tadi katakan. Yonatan mengenal dengan baik pribadi Allah yang dia sembah, sehingga dia bisa berkata, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang, Tuhan teramat ya. Tuhan teramat ngerti. Tuhan teramat paham akan keperluan kita, kebutuhan kita. Ketika di tengah peperangan kehidupan ini, ketika kita menghadapi curang yang dalam, ketika kita menghadapi musuh yang besar, Tuhan paham apa yang seharusnya Dia lakukan untuk kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi bagian kita. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Kan ada lagu lama yang berkata, ya, jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkang dia kembali. Keyakinan itu yang harus kita pupuk dalam kehidupan kita, yang terus kita bangun dalam kehidupan kita dengan kesadaran dan kerinduan untuk membangun keyakinan itu. Niscaya kuasa Tuhan yang luar biasa akan bekerja dalam kehidupan kita. Yonatan memahami karya Allah dari sejarah nenek moyangnya. Dia mengerti bahwa Allah tidak pernah tinggalkan semua pribadi lepas pribadi yang terus menaruh percaya kepadanya. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Ketika mereka lapar, Tuhan berikan mereka makan. Ketika mereka menghadapi bahaya, Tuhan turun untuk menolong, Tuhan turun untuk menjaga. Maka hal itu dia pun yakini. Ketika aku melangkah menghampiri musuh yang besar di sana, banyak orang maupun sedikit orang, aku yakin Tuhan akan membela dan memberikan kemenangan atasku. Nah, ini yang perlu kita simak baik-baik. Dalam kehidupan ini kita harus banyak belajar untuk terus mengejar kebenaran sampai kita benar-benar mengenal pribadi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulut ini jangan suka latah, hanya sekedar latah. Mau kemana-mana supaya dalam nama Yesus. Mobil dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan enggak salah, tapi jangan terlampau latah. Yang mendatangkan kuasa itu iman kita, bukan kelatahan mulut kita. Ada teman sakit, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau imanmu dasarnya pengenalan yang benar akan Allah, keyakinan akan pribadi Allah yang bekerja atas hidupmu,
Statusmu mungkin pekerja, statusmu itu adalah karyawan, statusmu itu adalah pengusaha, statusmu itu adalah jemaat awam. Engkau tidak punya status orang pendeta, tapi kalau engkau yakin akan kuasa Tuhan yang besar terjadi atas saudaramu, bekerja dalam hidupmu, orang sakit pasti akan sembuh. Mulut kita akan penuh dengan kuasa. Itulah yang harus kita kejar. Pengenalan, pengenalan, pengenalan yang buat kita menjadi pribadi yang besar, luar biasa. Itu bukan hebat dan kuat gagah kita, tapi kuasa Allah yang telah dikaruniakan. Manfaatkan, pergunakan, maksimalkan potensi itu untuk engkau menghadapi peperangan di dunia ini. Peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, ya, tapi dunia, kuasa-kuasa di udara, ya. Itu ingat baik-baik. Kenal, perjuangkan iman kita sampai kita benar-benar kenal. Nah, yang berikutnya kita akan melihat pada ayat yang ke-20. Karena ini banyak ayatnya, jadi saya loncat-loncat. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat bersama-sama dengan Yehu, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, satu huru-hara yang sangat besar. Ini yang tadi saya katakan. Kalau kita berani tampil dengan iman, melangkah dengan iman, bertanggung jawab dengan iman kita, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang kita kerjakan, maka selebihnya itu Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang akan bekerja. Istilah yang seringkali saya dengar, mungkin saudara juga dengar, ya, yang penting lakukan bagianmu, biar Tuhan juga mengerjakan bagiannya. Betul? Loh, betul. Terkadang apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, terdengar oleh telinga kita, Tuhan kerjakan. Terkadang bahkan pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang sulit untuk kita bisa pahami itu terjadi melebihi ekspektasi kita. Kita meminta sekepal, ketika Tuhan melihat kita ini pantas, layak, maka tidak hanya sekepal Tuhan kasih, tapi bisa saja 2, 3, bahkan 10 kepala. Pertolongan Tuhan berikan, berkat Tuhan sediakan. Sekalipun kita tidak melihat bagaimana cara dan prosesnya, ketika kita bertanggung jawab melakukan setiap bagian kita dengan sepenuh hati kita, dengan penuh tanggung jawab, karena kita tetap yakin pengharapan kita, pertolongan Tuhan itu sempurna terjadi, saudara. Bahkan apa yang Tuhan kerjakan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Nah, itu yang terjadi pada hari ini. Tuhan membela Jonatan yang dampaknya itu berimbas kepada bangsa Israel. Itu luar biasa. Dari seorang tokoh yang memberi motivasi dengan bujang si pembawa senjata, hanya 2 orang. Nah, yang berikutnya, kenali musuh kita dengan baik. Jonatan mengenali musuhnya yang terbesar. Musuh itu, saya coba cari definisinya. Musuh itu apa maksudnya? Apakah tentara yang di depan? Mau kita sekarang nggak menghadapi tentara seperti itu. Jadi definisi musuh yang dimaksud di sini adalah apa saja yang menginginkan kehancuran di dalam kehidupan kita, atau apa saja yang menginginkan dan menyebabkan kehancuran dalam hidup kita, itu musuh. Maka didefinisikan, dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dunia, nilai dunia yang mulai tergradasi. Dunia yang penuh dengan lika-liku kehidupan yang kita bisa lihat di media sosial, di berita, keadaan dunia sekarang. Yang baik jadi tidak baik, yang tidak baik menjadi baik. Orang semakin sulit, orang mulai terkikis kepedulian dengan sesama, orang mulai mudah terhasut, orang mulai mudah terprovokasi, sehingga hal yang benar, hal yang baik mulai kabur, mulai samar. Yang berikutnya adalah, musuh berikutnya adalah daging. Nah, ini daging ini yang harus kita peperangi. Daging ini yang seharusnya kita mulai kalahkan. Biarlah kuasa Allah yang
berkuasa, Roh Allah yang bertahta, yang beracara bebasnya mengendalikan daging kita. Kan ada firman Tuhan, roh memang penurut tapi daging lemah. Mau Tuhan mungkin sudah saatnya merancangkan hal yang besar kepada seseorang. Contohlah saya, contohnya saja. Tuhan sudah menyiapkan sebuah rencana yang besar. Tapi terkadang orang itu, saya itu tidak bisa sampai ke sana karena saya kalah dulu dalam peperangan mengalahkan diri sendiri, yaitu daging. Wujudnya apa? Kadang malas. Mau jalan sana, kayaknya abot, kayaknya susah. Aduh, resikonya terlalu besar. Saya sudah kalah. Padahal yang namanya berkat dan rencana Tuhan yang besar itu tidak pernah berubah tempatnya. Tinggal dicaplok, tinggal diambil. Tapi saya tidak bisa sampai sana gara-gara saya tidak bisa mengalahkan diri saya sendiri. Lalu apa? Kekhawatiran. Banyak alasan. Tuh, nanti gini bagaimana? Nanti kalau begitu bagaimana? Kalau begitu, lupa akan janji Tuhan, lupa akan adanya pertolongan Tuhan. Karena yang muncul lebih dominan adalah kekuatan sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, kan seperti itu firman Tuhan kan? Nah, gimana caranya ini? Nah, berikutnya adalah musuh yang berikutnya adalah jelas iblis. Tapi kita juga jangan melatah juga kalau kita gagal, oh ini iblis. Kalau kita menghadapi masalah yang pelik, sulit, ini iblis. Belum tentu. Kalau saya mendapatkan sebuah pengertian, iblis itu hanya numpangi. Iblis itu hanya mencari celah untuk apa? Untuk mengambil keuntungan di tengah-tengah kelemahan yang terbuka, menganga. Istilah kalau ini dalam hal keagamaan kan, jangan buka pintu ya, jangan buka celah. Nah, istilahnya seperti itu. Orang nggak bisa menang dalam peperangan kehidupannya gara-gara iblis lihat ada banyak kelemahan, banyak celah yang dia bisa pengaruhi, maka dia baru masuk, dia bekerja, mulai semakin melemahkan, semakin mendakwa. Oh memang kamu ini gak akan bisa. Jadi tadi memang balunganmu itu balungan kere. Balunganmu itu balungan wong kere, ora iso. Ora bakalan maju kowe. Abot. Kalau kamu lihat yang A, si itu, si ini, si sana itu semuanya mereka karena beruntung. Nah, kowe iki angel. Wah, itu kan iblis roh pendakwah, pembohong, ngelihat kelemahan didakwalah kita, dijelek-jelekkan, dimunculkan setiap kelemahan-kelemahan kita, dimunculkan. Nah, itu yang menyebabkan kita jadi KO. Kita jadi KO sebelum bertanding. Nah, gimana bisa mengalahkannya? Ya kenali musuh dengan baik. Yang pertama kita belajar hal-hal hikmah. Baca Amsal, baca firman Tuhan, bagaimana Tuhan nyatakan kehendaknya. Seperti Jonathan mengenali Allah dengan baik. Itu syarat kunci di mana kita bisa mengalahkan musuh-musuh ini. Sehingga kita tidak akan tergradasi iman kita, tidak menjadi samar iman kita. Kita punya pegangan yang teguh, yang pas, yang baku. Pegangan yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu firman yang tidak pernah berubah, ya dan amin. Sehingga kita tidak mudah terprovokasi, kita tidak mudah tercuri impian kita, kita tidak pernah menjadi lemah sebelum bertanding. Yakin dan yakin. Sehingga malas-malas itu jadi mulai hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Jonathan menjadi pribadi yang luar biasa.
Kemudian berkumpullah pada ayat 20 Saul dan seluruh rakyat yang melihat setiap orang menikam temannya dengan pedang, satu huru yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara perang. Mereka juga berbalik untuk bergabung, dan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertemuan. Demikianlah ayat 23, demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Dari mulai satu orang mempengaruhi satu orang yang akhirnya berpengaruh pada banyak orang. Kita tidak akan bisa menjadi agen perubahan Allah untuk membuat pribadi-pribadi orang percaya itu menjadi pribadi yang luar biasa, yang mampu menghadapi peperangan di dunia ini, peperangan iman ini, kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Banyak orang percaya saat ini mulai mundur, mementingkan diri sendiri, masa bodoh sama orang lain, sehingga ya itu akhirnya banyak orang yang saat ini mulai kehilangan arah dan mulai luntur pengharapannya akan Tuhan. Dari saudara, dari saya, dari kita semua, mari yakin, kenali diri kita bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa, ada potensi yang dahsyat dalam kehidupan saudara, ada kuasa Allah yang luar biasa. Pergunakan itu, maksimalkan itu. Terus berjuanglah mengenali pribadi Allah dengan baik. Perjuangkan untuk semakin saya, saudara, baik yang di rumah maupun di gereja, kenali Allahku adalah penolongku, Allahku adalah pembelaanku, Allahku sumber kemenangan. Yakin itu. Kalau Tuhan rela mati di kayu salib untuk sebuah kemenangan atas dosa kita, surga Tuhan sediakan. Terlebih lagi perjuangan iman ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, Tuhan pasti perjuangkan hidupku. Tuhan pasti akan membela kita semua. Yakin itu. Ya. Amin. Dan marilah kita akan sama-sama dari diri kita akan menjadi pengaruh yang positif, pengaruh yang baik, sehingga akan banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin kehilangan harapan, orang-orang di sekitar kita yang kita temui mungkin sedang mengalami kelemahan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan dalam menghadapi pandemi yang begitu panjang, akan bangkit lagi, berjalan tegak lagi, menyongsong harinya dengan penuh keyakinan Allah di pihakku, Allah yang menjadi penolongku, Allah sumber keberhasilanku. Amin. Siap saudara? Mari kita sama-sama perjuangkan hal itu, bangkit untuk menjadi umat percaya yang dengan yakin raih kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan atas kebaikan di tengah situasi yang sulit, yang pelik yang kami hadapi saat ini. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menopang kami. Tuhan selalu menolong kami. Kami yakin akan hal itu. Karena itu Tuhan, tolong kami. Roh Kudus beracara sebagai kuasa, kendalikan kami sepenuhnya, supaya dalam menjalani keadaan yang sulit ini kami tetap tampil sebagai umat yang berkenan, yang layak di hadapan Tuhan. Dan bahkan dalam hidup kami mampu untuk memberikan pengaruh yang positif, berdampak positif bagi setiap orang-orang yang kami temui, yang mungkin di antara mereka mengalami kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran dalam menjalani kehidupan. Melalui perkataan kami, melalui semangat kami, mereka kembali diubahkan untuk memiliki pengharapan dan keberanian menyongsong masa depan yang penuh pengharapan ini dengan tetap yakin teguh berpegang pada kebenaran dan janji Tuhan. Karena itu Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang berkat firman Tuhan kita sama-sama katakan amin. Selanjutnya waktu saya bicara kepada Bapak Pendeta Anitas. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan setiap doa syafaat kita secara khusus untuk teman
teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini, dan juga untuk kegiatan kita sepanjang 1 minggu ke depan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap doa-doa kami kepadamu. Secara khusus kami mendoakan untuk jemaatmu di tempat ini yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Betty, kami berdoa untuk Kristabel, kami berdoa untuk Ibu Lia Yuliana, kami berdoa untuk Ibu Eli, Ibu Lydia Megawati yang berulang tahun minggu ini, atau juga setiap kami yang mengikuti live streaming kami berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati setiap kami sekalian. Perjalanan hidup kami, anak-anakmu yang berulang tahun di minggu ini, biarlah semua dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan, penyertaan-Mu dahsyat buat setiap mereka. Kami menyerahkan sepenuhnya. Biarlah apa yang dicita-citakan, apa yang dirindukan, yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu ini, Tuhan ada di pihak mereka sekalian. Kami juga berdoa secara khusus sore petang hari ini. Kami mengangkat hati kami menaikkan setiap doa-doa kami untuk para pemimpin rohani kami. Mulai dari tingkat sinode, ketua sinode Gereja Bethel Indonesia, untuk gereja kami ini Tuhan. Engkau memberkati ketua sinode kami beserta seluruh staf dan jajarannya. Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada di negeri ini, secara khusus untuk BPD Jateng dan DIY. Kami berdoa untuk ketua-ketua perwil yang ada di Jateng, DIY, dan secara khusus kami berdoa untuk ketua perwil di Barat Daya. Dan kami membawa secara khusus juga untuk gembala sidang kami. Tuhan memberkati para pemimpin rohani kami dimanapun dan apapun yang dipersiapkan dalam pelayanan penggembalaan di masa pandemi ini. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan terobosan-terobosan yang baru. Biarlah pemimpin rohani kami terus dalam kendali-Mu, dan Tuhan yang melengkapi, mengurapi lebih dahsyat lagi. Dalam waktu-waktu pandemi ini, Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu. Kami saat ini juga berdoa secara khusus untuk negeri kami Tuhan. Tak henti-hentinya terus kami membangun iman kepercayaan kami. Tuhan memegang kendali Indonesia. Tuhan memberkati negeri kami. Dari ujung barat sampai timur, ujung utara sampai selatan, setiap pulau yang ada, setiap kota yang ada, bahkan sampai pelosok negeri kami, Tuhan memberkati Indonesia. Diberkati, diberikan kekuatan kesehatan bagi para pemimpin negeri kami. Kami berdoa untuk presiden kami berdoa untuk wakil presiden kami berdoa untuk seluruh staf menteri yang ada, setiap gubernur yang ada, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, sampai kepada RT RW yang ada di negeri kami. Tuhan memberkati setiap mereka. Lembaga-lembaga tinggi negeri kami, sipil, militer, TNI, Polri, Tuhan yang mengendalikan. Kami bersyukur masuk dalam beberapa hari untuk kami boleh memperingati Hari Sumpah Pemuda. Biarlah Tuhan yang terus mengendalikan negeri kami. Kami bersyukur ada kegerangan anak-anak muda yang sungguh-sungguh memiliki tekad bahwa kami satu, yaitu Indonesia. Kami berbahasa satu, kami bertumpah darah satu, dan kami percaya negeri kami NKRI terus ada dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan terus yang memberkati hidup kami, Tuhan yang memberkati negeri kami. Badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan terbit atas Indonesia. Diberkati Indonesia, dipulihkan Indonesia. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang kami persembahkan, kami naikkan kepadamu. Tuhan memberkati setiap kami sekalian. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan memberkati setiap korban-korban persembahan kami, baik yang onsite maupun yang dari rumah. Tuhan memberkati setiap korban-korban persembahan yang kami persembahkan untuk pekerjaan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara angkat hati kita. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan membimbing engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah rahmat berkat anugerah kasih sayang dari Bapa di surga, kekuatan keselamatan perlindungan dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan urapan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. God bless you all.